Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat subscriber Bang Bule dimanapun berada. Hari ini Bang Bule lagi berada ini nih, si pelor nih, para sahabat. Ini tadi Bang Bule di sini sudah lama para sahabat. Sudah sekitar 10 atau 15 menit para sahabat di sini. Tetapi Bang Bule tidak didengar para sahabat. Ngomong apapun Bang Bule tidak didengar. Ya ini kayaknya serius sekali ya, kayaknya jadi ini sedang ritual para sahabat. Assalamualaikum. Tetap dia tidak mendengar para sahabat. Tidak menjawab. Pelor, sedang apa kau? Lebih baik kau tinggalkan nih. Kau ritual apa ini minta ke apa kau di sini? Astagfirullahaladzim. Dia tidak mendengar para sahabat. Dari tadi memulai ya, udah 15 menit di sini, tapi tangan-tangannya itu para sahabat gerak-gerak. Kayak apa ya? Ya itu kayak mungkin kalau dari ritual ya para sahabat di dunianya hitam ini mungkin kayak mau bertambah ilmu para sahabat dari gerak tangannya ya. Karena memulai di sini sudah 15 menit, sekata pun tidak ada. Ya, jawaban dari dia, apakah dia tidak mendengar benar-benar, apakah dia benar-benar ya tidak peduli dengan siapa di sini. Tapi di sini kan boleh mengingatkan para sahabat ya, boleh akan membubarkan ritual ini. Tapi saya nggak ngerti ini ritual apa nih para sahabat, karena belum dapat pengaduan ya dari warga, karena ini kebunnya kebun bapak ini para sahabat yang luasnya 1 hektar 2.730. Nah ini di ujung perbatasan kebunnya kata Bapak ini memulai ada sosok hitam dari sore sampai sekarang nih belum pergi-pergi. Nah makanya memulai cepat-cepat ke sini, memulai cek ternyata betul para sahabat. Tetapi ini para sahabat ini yang menyerang kediaman Bapak ini kalau nggak salah ini yang bernama si Pelor ini, ya udah Pelor ini yang menyerang kediaman Bapak Idik. Dia ini kalau nggak salah sahabat atau satu perguruan dengan di Pelet. Ini sahabatnya para sahabat. Jadi ini tidak boleh dibiarkan para sahabat. Bang Bule akan ingatkan dia, tidak bolehlah melakukan hal-hal seperti ini para sahabat. Tapi insya Allah ya para sahabat, ini hal seperti ini tidak boleh dibiarkan, karena mau gimana pun kalau dibiarkan ini nanti akan menambah korban para sahabat. Contohnya pengikutnya para sahabat. Tadinya pengikutnya ini para sahabat kalau nggak salah banyak sekali, ribuan para sahabat. Bahkan si Jubedah ini ya, Jenab ini mempunyai 1.700 pasukan pengakuannya. Nah, yang Bang Bule takutkan ini para sahabat, dia ini si Pelor ini gurunya si Jenab ini, takutnya si Jenab merekrut dan didatangkan kepada gurunya ini si Pelor ini. Nanti semakin banyak korban nih para sahabat kalau dibiarkan. Jadi semakin menambah pasukannya, jadi makin banyak korban ya para sahabat. Ini coba dibiarkan, terus doakan Bang Bule para sahabat. Bang Bule akan tumbangkan, tetapi mungkin ini dengan cara kontak batin para sahabat. Karena kalau emang tidak dengan kontak batin, dia itu tidak ngeh ya, tidak tahu, tidak mendengar. Kayak orang apa ya, mohon maaf aja ya para sahabat, kayak orang tidak mendengar itu apa ya para sahabat. Jadi apa sih kalau bisa dikatakan, mohon maaf ya para sahabat, jadi bolot gitu para sahabat, kayak kupingnya ketutup, tidak mendengar apa-apa. Mungkin saking fokusnya dia ritual, apa penambahan ilmu apa gimana, Bang Bule juga nggak tahu. Saking seriusnya, ini Bang Bule para sahabat ngomong juga nggak kedengar dia, nggak kedengar sama dia. Mungkin kalau kedengar udah menyerang dari tadi para sahabat. Makanya Bang Bule dari jauh ya, sekitar 2 meter, 1 meter, terus sampai Bang Bule sampai dekat gini, dia tidak mendengar para sahabat. Ini harus kontak batin biar dia merasakan Bang Bule di sini, dan ini tidak boleh dilanjutkan ya para sahabat. Luar biasanya para sahabat. Bang Bule akan coba panggil ya. Pasti dia ini tidak akan mendengar para sahabat. Tetapi tangannya terus bergerak para sahabat. Dapat 2 menit gerak lagi, dapat 1 menit gerak lagi. Hei, Pelor, hentikanlah ritual kau seperti ini. Tidak ada guna.
Lebih baik kau kembalilah ke jalanmu, kembalilah ke asalmu, kembalilah ke jalan yang benar. Tuh, para sahabat dia tidak menjawab. Tetapi dia selalu gerak dan gerak. Luar biasa ya para sahabat. Ini dari sore para sahabat. Ini udah malam berapa jam di sini? Sudah lama ya para sahabat. Astagfirullahaladzim. Ini tidak patut contoh juga para sahabat. Alias hitam ini dunia hitam. Hai pelor, sadarlah kau. Dan jangan kau hasut yang bernama si Jenab. Si Jenab tadinya muda sekali. Ayu, cantik, jelita. Tetapi setelah dekat sama kau, kau ubah menjadi tua. Apa maksud kau? Murid kau tua, tetapi kau pengen muda. Apa kau maksudnya? Kebalik. Seharusnya kebanyakan yang berguru itu para sahabat, muridnya itu pengen muda. Ya, pengen awet muda. Ini salah para sahabat. Jenab yang begitu muda, kayak diserap saripatinya, malah dia menambah muda. Ini guru apaan kayak gini? Astagfirullahaladzim. Jadi enak di dia, gak enak di murid ya para sahabat. Terus ketika dia ada kemauan, misalkan buat ritual apalah, buat persembahan apalah, butuh modal. Si Janab ini ngambil tanaman mepidik sampai sekian karung para sahabat. Ketika dijual, uangnya disetorin ke dia. Tapi si Janab makin tua, aneh saya juga. Padahal umurnya Janab sama si pelor ini para sahabat jauh, sangat jauh sekali. Jadi inilah para sahabat, mungkin dia ingin awet muda ya para sahabat dengan cara seperti itu. Jadi murid-muridnya tanpa disadari mengikut ini ternyata diserap saripatinya para sahabat. Apalagi para sahabat yang penjaka. Ya, laki-laki diisap saripatinya, diemput. Astagfirullahaladzim. Demi awet muda ini sih kalau ini Bang Bule di sini bercerita para sahabat, emang dia ini sahabat yang pelet yang sering diserang dan menyerang Bang Ray Lampung para sahabat. Dan Bang Ray juga sudah mengatakan ke saya, hati-hati Bang Bule, katanya ini pelet punya sahabat yaitu yang bernama si Pelor ya, sudah Pelor ini orangnya, ini sahabat lamanya. Dan di sini Bang Bule akan tumbangkan biar dia kapok, biar dia tidak lagi melakukan hal-hal seperti ini dan merekrut para preman ya sahabat, kayak si Atak, si Maesa, si Prabu ya yang sering menyerang Bang Ray, para preman ini. Nah ini di utara ini dan selatan ini si Pelor ini para sahabat, gurunya para preman ini menggunakan kotak batin, dan dia pasti mengetahui keberadaan Bang di sini. Tetap Bang waspada karena kewaspadaan adalah nomor satu para sahabat. Bang akan berselawat biar dia merasakan getaran dulu para sahabat. Kita lawan kotak batin ya. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassul bismillah wabiladi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil azim. Sadarlah kau yang bernama Pelor atau Odah Pelor. Kau sadar bahwa Bang sudah di hadapanmu atas izin Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Hah? Ternyata kamu mulai ada di sini. Oh. Sadarlah kau Pelor.
Sabar, Pelor. Saya tanya, apa maksud kau? Hah? Mengadakan ritual di sini. Apa maksud kau di sini? Saya pengen tanya kepadamu. Jawablah. Kau ingin menguasai daerah selatan utara? Hah? Itu bukan urusan kamu, bule. Bukan urusanku. Tetapi di sini kau bikin resah, Pelor. Itu urusan gue. Kamu gak perlu ikut campur. Jelas menjadi urusanku sekarang. Karena kau di sini, di tempat PPID yang sekarang sakit-sakitan. Kau tahu, gara-gara murid kau si Jenab. Kamu jangan ikut campur. Jelas saya ikut campur di sini. Apa kau budak? Apa kau tidak mendengar? Hah? Selama kau masih mengganggu PPID, selama kau ingin menguasai daerah selatan utara dengan cara kau seperti ini, hah? Saya akan terus gempur kau. Dan saya juga gak bakal berhenti sampai di sini. Astagfirullahaladzim. Ingat itu, bule. Kau masih kekeh saja ingin menguasai daerah sini. Berarti kau ingin kekeh saja, ingin menguasai Iya. selatan dan utara ini. Iya. Apakah kau dulu? Soalnya ini daerah kekuasaan gua. Astagfirullahaladzim. Apa kau dulu sudah lupa dengan pesan Bang Ray Lampung ketika ketemu di pelet dan kau di bukit sana? Janganlah kau menggurui para preman. Hah? Bang Ray sudah bilang kepadamu. Itu cuma omong kosong. Astagfirullahaladzim. Omong kosong apa maksudnya kau? Hah? Dasar iblis kau. Omong kosong dari mana? Bang Ray menyatakan seperti itu karena kau jangan menggurui para preman. Karena kau ingin menguasai daerah selatan utara. Sudah aku bilang aku tidak takut sama Bang Ray. Astagfirullahaladzim. Mau Bang Ray, mau Bang Roy. Astagfirullah. Kau menantang. Saya menantang suruh ke sini bila perlu. Astagfirullahaladzim. Ini gua. Astagfirullahaladzim. Kau tahu gak kawan kau? Sahabat kau, sepuluh dengan kau, sini pelet. Sudah lebur oleh Bang Ray. Tetapi kau masih berani. Saya tidak takut. Astagfirullahaladzim. Kau tahu berhadapan dengan siapa di sini? Di hadapanmu. Kau lihat. Siapa saya? Hah? Saya tahu kamu si bule. Tapi saya tidak takut. Astagfirullahaladzim. Sudah 2 kali kau saya ingatkan. Tetapi kau masih saja seperti ini. Sampai kapanpun saya akan menuntut balas siapa saja yang mengganggu saya. Dan saya boleh nggak saya bertanya? Pelor, kenapa itu pengikut kau yang bernama Jenab? Dia kan masih muda, tetapi kelihatannya tua. Malah kau ingin anak muda. Saya bingung kepadamu. Kau isap saripatinya, penjaga komplot, apa itu maksudnya? Itu urusan gua. Yang penting saya tetap awet muda. Astagfirullahaladzim. Berarti kau ingin awet muda, kau memanfaatkan pengikut kau. Begitu? Iya. Termasuk Jenab. Orang semua yang mengikut gua akan gua hisap. Saripatinya? Saripatinya. Astagfirullahaladzim. Termasuk Jenab. Kasihan juga. Jenab itu orang soleh dulu. Orang soleha. Kamu jangan ikut campur. Jelas menjadi ikut urusanku, kau Pelor. Dia ada orang soleh kau hasut, sekarang menjadi seperti itu kelakuannya. Termasuk si Atek, sekarang semakin parah, si Jarot, sekarang ulah kau. Sekarang saya titip pesan kepadamu yang terakhir, kau pergi dan jangan kau ikut campur lagi urusan yang di selatan di utara ini. Dan jangan kasih tahu juga, dan jangan bilang kepada si Jenab, dan jangan sering mengganggu lagi ke Bapak. Dan kau jangan datang lagi. Cukup sampai di sini. Kalau kau masih berani, kau berurusan dengan Bang. Itu bukan urusan kamu. Tumbang kau. Oke, kita tinggalkan hari ini untuk persahabat.